Nah ini Kang Nanan, saya mau nanya nih, Ya. Syekh Maulana Datul Kafi ini sebetulnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau para wali Songo itu kan dididiknya di Amparan Jati, Oh, di sini khususnya di semua, pusar ya. bumi ya. Makanya bisa dibuktikan dengan lahirnya para wali itu kan dari pusar bumi, dari perut pusarnya ibu gitu, dikasih makan seperti itu tuh. Jadi keilmuan datangnya dari pusar bumi. Tidak ada makhluk, yang adanya seperti cahaya-cahaya. Nah ini di sini. Ya perlu pemirsa ketahui bahwa di sini itu tidak ada makam. Ini paling atas tidak ada makam. Sepertinya ada sumber kekuatan energi di sini. Bisa jadi ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jumpa kembali Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada. Kali ini kami tim Melihat Malam ingin jalan-jalan melihat suasana malam hari di area pemakaman Gunung Jati dan Gunung Sembung. Di Gunung Jati, di mana di sana ada sebuah sumur yang diyakini oleh masyarakat setempat banyak faedahnya, banyak syafaatnya, yaitu diantaranya ada sumur Jalatunda, dan ada di sana makam seorang guru maha besar, maha guru, yaitu Syekh Datul Kafi. Beliau itu adalah guru dari Pangeran Cakrabuana, yaitu uwak dari Sunan Gunung Jati, guru dari anak putra Prabu Siliwangi, itu Syekh Datul Kafi. Dan ada salah satu tempat yang disebut pusar bumi, di mana namanya pusar ya, itu pusat bumi di mana berada. Itu jadi pusatnya bumi dengan kaedah-kaedah dan manfaat-manfaat yang lain di sana, itu seperti energi dan aura itu tersimpan di dalamnya. Sempat nanti ulasan-ulasan dan uraian Kang Idot akan memaparkannya. Di dataran Gunung Jati itu terhampar juga satu dataran dengan Gunung Sembung, di mana di Gunung Sembung itu ada satu komplek pemakaman, yaitu makamnya Sunan Gunung Jati, salah satu Sunan Wali Sanga, yang dimana beliau disebut Wali Kutub. Dan ada satu lagi yang sangat menarik nih, yaitu ada makam, salah satu makam, yaitu ratu ataupun putri dari kerajaan Tiongkok, yaitu Putri Ongtin. Nah, bagi Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada, Kang Idot, Kang Kibayan ya, Kang Idot, Kibayan serta Kang Nanang akan menjelaskan dari rincian-rincian perjalanan melihat malam di lokasi tersebut. Oke, Sobat Melihat Malam, mari kita go menuju TKP. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada, dan salam sejahtera. Semoga kalian diberikan kesehatan yang prima, dimudahkan segala urusan, dan diperbanyak rezekinya. Tim Melihat Malam kali ini mendatangi komplek pemakaman di Gunung Jati, di mana banyak makam-makam yang diziarahi oleh warga domestik maupun dari luar negeri, khususnya di Syekh Datul Kafi. Nah, kami ini ambil dari jalur belakang yang akan mengarah
ke komplek makam, dimana depan ada Kang Idon, Kibayan, dan saudara kita Nanang yang akan memandu perjalanan melihat malam dalam suasana malam hari di malam Jumat, di mana tempat Gunung Jati ini banyak dikunjungi oleh para peziarah. Oke, sobat melihat malam, mari kita liput dan kita lihat-lihat suasana di Gunung Jati. Kita berjalan menuju ke arah komplek makam Syekh Datul Kafi, di mana ini ada sumur. Suasana malam agak gelap ya, saudara-saudara. Ini sumur keramat Jalapunda. Dan ini masuk ke tangga yang begitu tinggi dan banyak tangganya. Assalamualaikum. Ini komplek makam-makamnya. Ini pohon cukup tua juga ya. Nih. Ini pohon apa nih? Hujan ya. Ini cukup tua juga. Pohonnya besar-besar. Nah sekarang udah direnovasi ya, udah kelihatan terang ya, tidak seperti sebelumnya ya. Sudah ada penerangan yang cukup ini posisinya. Walaupun suasana yang cukup sakral sekali. Lumayan nih tangganya, masih banyak nih yang harus kita daki. Ternyata stres juga karena nggak biasa ya naik tangga. Ini makam Datul Kafi ya, ada di dalam ya. Banyak sejarah. Tangganya sebanyak 97 dari dasar ya. Cukup lumayan tingginya, pendakian ke Gunung Jati. Sekeliling udah banyak perubahan ya. Ini banyak perubahan sekali. Sekarang udah dirubah oleh Sultan Saladin, Raja Kanoman. Nah ini Kang Nanan, saya mau nanya nih, Ya. Syekh Maulana Datul Kafi ini sebetulnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Syekh Maulana Datul Kafi itu guru besar di Pondok Amparan Jati pada generasi awal. Awal ya. Awal sekali.
Sekitar abad berapa tuh? Sekitar 1415-an. Oh, Nah, barang banyak bangsawan-bangsawan Galuh pada belajar di situ, jadi mondok menjadi santri. Dan bukan dari bangsawan aja, ini dibuka juga buat kalangan rakyat biasa juga. jadi seperti itu. di sini ada pesantren dulunya ya, semacam pesantren. Ada pesantren. Pesantrennya di arah sebelah barat, dekat Oh, Tajuk. dekat Tajuk, Makanya ya. sekarang kan ada nama Kauman. Oh, Nah, di iya, situ iya. tempat para santrinya di situ. Iya, iya. Tempat para santrinya. Nah, ini makam guru besarnya ini. Iya, iya. Syekh Maulana Zatul Kafi. Mungkin kita langsung ke sana ya. Kita menuju ke Pusar Bumi. Pusar Bumi ya. Oke, untuk sobat melihat malam, kita mengarah ke Pusar Bumi, di mana itu tempat yang tertinggi ya di Amparan Jati, di Gunung Jati. Jadi ini masjid ya, masjid untuk dimana para peziarah itu bisa sholat di sini. Yuk kita lanjut ke atas. Ya, masih menaikin tangga lagi. Sahabat melihat malam bisa disaksikan nih. Sampai di atas jumlahnya anak tangga itu 154. Cukup lumayan ya. Assalamualaikum. Ini udah dipugar, dulunya masih belantara. Sekarang udah jadi semacam ini. Inilah pusar buminya di sini. Banyak peziarah datang. Yang di awal juga ada. Nah, ini diantaranya adalah tempat mimbar Ya, dijadikan masjid. Jadi pas dibangun masjid di Pusar Bumi, di komplek Syahdatul Kafi di Gunung Jati. Ornamen kaligrafinya semua bertuliskan dengan lafaz-lafaz Al-Quran yang warna emas dan ukiran-ukiran jatinya. Ini udah dibangun sekarang ya, tahun 2000 dibangun ini, sampai direnov semua, beres semua. Dan ini sebuah tempat makam dari Syahdatul Kafinya. karena memang posisi Pusar Bumi ini tinggi ya posisinya, sehingga kota Cirebon itu terlihat ya dari sini. Tuh, Bisa- tampak dilihat dari kota Cirebon di waktu malam ya, para pemirsa. Sobat melihat malam, itulah kehidupan malam warga kota Cirebon. Ya, mungkin dari
Ini sempat lampu-lampu penduduk daerah cukup lumayan tinggi nih. Lumayan tinggi, lihat ke bawahnya ya, lihat tuh ketinggiannya tuh. Kita dari posisi kita di sini. Curamnya minta ampun. Ya, itulah Curam kita banget. tadi menaikin tangga ya. Iya, 154 tangga. 154 tangga. Nah, ini juga banyak peziarah ya. Pejalan dari luar. Kota. Sekarang cukup megah ya. Ada kata udah tertata baik dan rapi. Inilah kenang-kenangan dari kegiatan Sultan Saladin yang membangun dan merenovasi tempat pusar bumi Raja dari Keraton Kanoman. Itu tadi yang juga ada mimbar ya. Iya, di mana itu istilahnya mimbar apabila khotbah untuk dilaksanakan sholat Jumat. Mari kita lihat ya, saudara. Sobat, kita lihat ornamen mimbarnya. Di mana ini mimbar tersebut hampir sama, semua mirip dengan yang di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Seperti di Pajagrahan juga, Masjid Pajagrahan sama. Ini adalah mimbarnya. Ya. Tulisan-tulisan. Nah, ini posisi pusar bumi. Ini posisi pusar Dari bumi. jarak dekat ya. Dari jarak dekatnya ada dua gumpalan gundukan batu. Di bawahnya ada lubang itu. Di bawahnya ini ada lubang yang diamankan oleh besi agar tidak ada yang masuk ke dalamnya. Kaidah sedang berdoa. Tampaknya Ki Bayan juga bersama Kang Nanan untuk memberikan doa ataupun mengirim Al-Fatihah kepada para aulia yang di sini, yaitu Syekh Datul Kafi, guru besar dari Amparan Jati, di mana beliau adalah seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmunya kepada Sunan Gunung Jati, kepada Pangeran Cakrabuana yang dikenal dengan Mbahku Cirebon, seorang putra dari Prabu Siliwangi. Dia sempat mendirikan Caruban Larang atau Caruban Nagari yang sekarang menjadi nama kota Cirebon. Kang Nanan, saya mau nanya ini ya mengenai posisi pusar bumi yang di depan kita ini ya. Sebetulnya gundukan dua ini sepertinya bukan batu ya, seperti tanah ya. Itu sepertinya tanah asli. Iya. Tanah. Itu dulunya apa itu tanahnya? Seperti tanah merah ya itu. Iya, seperti tanah merah itu kan awal-awalnya kan kalau secara sejarah ya, secara filosofis. Jadi kalau budaya di kita tuh, maksudnya budaya kita tuh budaya matriarki, artinya satu rangkaian itu. Pulau Jawa dulunya tuh Pulau Sunda, sedangkan di timurnya itu alas Jawa. Nah, jadi serangkaian, misalkan yang sekarang Banten itu disebut Sangyang Sira, terus sekitar Bandung itu Sangyang Tikoro. Nah, Cirebon atau Caruban itu pusar bumi, dan golongan Banyumas itu Sangyang Dampal kaki. Kenapa disebut pusar bumi? Karena yang tadi corak budaya matriarki itu yang keibuan, makanya dari pusar bumi itu
bisa terlahir apa sih pendakwah-pendakwah, orang-orang Gitu ya. para wali, orang-orang suci terlahir dari pusar bumi, Dari sini, dari Caruban. Nah, memang bukan bukan omong kosong belaka, karena secara sejarah juga para wali Songo itu kan dididiknya di Amparan Jati, Oh, di sini khususnya di semua pusar ya? bumi ya. Makanya bisa dibuktikan dengan lahirnya para wali itu kan dari pusar bumi, dari perut pusarnya ibu gitu, dikasih makan seperti itu tuh. Jadi keilmuan datangnya dari pusar bumi seperti itu, Kang Idot. Oh, jadi zaman dulu, zaman para wali itu ini tempat berkumpulnya wali ya di Tempat sini tuh ya. berkumpulnya wali, Seluruh makanya, wali. Jadi seluruh wali. di sini Mm-mm. mungkin berdialog, berdiskusi Ya, ya, diskusi, mengenai ya. mungkin mengenai keagamaan siar Ya. maupun melawan penjajah ya. Ya, Kayaknya sih seperti ya. itu ya. Nah, baru dari sini kemudian nyebar ya kemana-mana Iya. gitu ya. Jadi istilahnya. yang lebih unik kan itu karomahnya gitu tuh, aromanya. aromah pusar bumi itu, karena mungkin ya alamiah aja ini sih ya. Betul, betul. Karena orang yang mencari ilmu di pusar bumi pasti menjadi menjadi orang-orang yang besar seperti itu, seperti para wali gitu tuh dari pusar bumi ini sendiri. Saya sendiri masih bisa merasakan ini getaran dari energi pusar buminya. Ini sangat luar biasa. Sepertinya ada sumber kekuatan energi di sini. Bisa jadi ini juga karena mungkin doa-doa para wali ya, sahabatnya para wali. Ini luar biasa ini. Jadi di sini saya lihat tidak ada makhluk, Ya. yang adanya seperti cahaya-cahaya. Nah, ini di sini. Ya, perlu pemirsa ketahui bahwa di sini itu tidak ada makam. Ini paling atas tidak ada makam satupun. Jadi makam itu di bawahnya. Jadi di sini dulu sebelum ada masjid ya, ini kan masih tanah ya dulu ya. Masih tanah. Waktu awal kita kesini ya, pohon-pohon besarnya sebelah sana ya, Sekarang sudah jadi masjid, tapi tidak mengurangi kesakralannya lah dengan kondisi seperti itu. Malah mungkin pengunjung lebih bisa nyaman lah di sini. Tidak kehujanan. Perlu ditambahkan bahwa pusar bumi itu nama lainnya juga Nurjati. Nurjati. Nah, Nurjati itu disematkan ke Syekh Datuk Kafi, Syekh Nurjati. Iya. Jadi dari pusar bumi itu ada cahaya sejati itu. Oh gitu. Makanya dalam konsep kosmologis itu gunung jati itu bukan gunung yang ditanamin pohon jati, tapi sebenarnya ada makna filosofis yang dalam seperti itu. Ya kayak di pewayangan juga ada gunung gitu. Itu kan simbol kehidupan. Nah, dari sini juga gunung jati juga bisa dijadikan filosofinya simbol kehidupan seperti itu, Kang Idot. Baik, makasih. Ya, itulah kilasan dari uraian pemaparan tentang dari pusar bumi oleh Kang Nanan dan Kang Idot. Jadi saya mau tanya lagi, kelihatannya kan ini Gunung Jati ya, di sebelah sananya ada lagi ya. Gunung Sembung. Oh iya, itu kok bisa terpisah? Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya Gunung Jati itu masih satu hamparan gitu tuh, karena pecah belah kolonial jadi dibagi dua. Sementara Gunung Sembung itu sebenarnya sih kayak Pasanggerahan. Dulu Pasanggerahan sebelum ada pemakaman itu Pasanggerahan milik Haji Purwa atau Haji Baharudin Aljawi, Haji Galuh yang pertama, Galuh. Jadi itu kawasan Taman Sari. Sementara Gunung Jati itu nggak pernah diusik, dibiarkan seperti apa adanya. Iya. Ya mungkin sih dari itu juga. Makanya Haji Baharudin Aljawi itu sebagai saudagar yang pemilik wilayah ini, pemilik wilayah Gunung Jati, sampai dia mempunyai cucu menikah. Cucu itu bernama Adijah, menikah dengan Syekh Datuk Kafi, mau balik dari Malaka. Ya. Nah, harta warisan dari
Hadijah itu sama Syekh Dadu Kafi dibikin padepokan, pondok pesantren Amparan Jati. Cikal bakal dari Wali Songo dari situ. Seperti itu. Iya, jadi kesimpulannya dulu tuh ini satu gunung ya. Satu gunung. Antara Satu Gunung Jati dengan Gunung Sembung. Iya. Kemudian dibelah sama Dipotong, Belanda dibelah, ya. Itu. dijadikan jalan. Mungkin untuk memudahkan Belanda memantau ya, karena sering terjadi pemberontakan ya. Menghancurkan sejarah juga. Iya, Menghancurkan sejarah juga. gitu. Iya, iya. Seperti itu. Jadi pemirsa ataupun sobat melihat malam, ulasan dari Kang Nanan bahwa pusar bumi Amparan Jati ini dengan Gunung Sembung yang pesanggrahan itu dulunya itu satu hamparan. Namun oleh pihak Belanda, karena kekuatan di Cirebon ini sangat dahsyat, gimana caranya untuk di bumi hanguskan dan untuk dimusnahkan, akhirnya dibelah jadi dua, dibuatkan jalan agar gampang memantaunya, sehingga para pergerakan rakyat Cirebon itu bisa dilumpuhkannya ataupun mudah untuk diamatinya, tidak seperti sebelum jalan tersebut dibuat oleh pihak Belanda. Hamparan tersebut dibelah sehingga untuk pergerakan rakyat Cirebon dari pusar bumi ini mengarah kepada lokasi yang di Pasanggrahan Gunung Sembung itu terhambat oleh jalan karena dipantau oleh pihak Belanda. Kang Jambang bisa di shot lagi lebih Ya, dekat inilah itunya. Shot. untuk sobat melihat malam, ini adalah pusar buminya yang dulu tidak seperti ini ya. Sekarang udah direhab sedemikian rupa untuk memudahkan dan mengenang tinggalan daripada leluhur, dimana dikenal bahwa pusar bumi ini yang memiliki sumber energi yang sangat tinggi, sehingga dari pihak para aulia mencari titik dari pusar bumi ini, di mana titik cahaya tersebut atau energi yang disebut nur ya, itu banyak mencari kemari, di mana tempat ini adalah tempat kumpulan para aulia. Dan ini biasanya kalau yang sudah berziarah ke wilayah Iran, khususnya di tanah Karbala, maka tanah tersebut dimasukkan ke dalam lubang pusar bumi ini. Kaitannya erat sekali, sampai energinya pun sangat dahsyat tingginya. Seperti tadi Kang Idot mendeteksi, sebenarnya karena situasinya kurang pas sehingga tidak dilakukan semaksimal mungkin, hanya desiran saja yang dirasakan oleh Kang Idot. Di atas nih sampai turun lagi ke bawah nih, jumlah tangganya ini 154 anak tangga. Sumur yang ada di dekat laut gitu ya Pak. Nah, jadi ini tuh tempat untuk bersuci dan juga buat keselamatan setiap orang yang berwudu untuk bersuci. Inilah Wali Sanga yang sempat datang ke Gunung Jati, sehingga petilasannya ada di sini. Jumlahnya ada 9 ya.